Om Swastiastu. Saya Leputu Emita Upadianti. Saya seorang guru yang saat ini bertugas di SMP Negeri 2 Krambitan, Kabupaten Tabanan. SMP Negeri 2 Krambitan merupakan salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Tabanan yang memiliki 19 rombongan belajar dengan jumlah murid 552 orang dan memiliki 41 tenaga pendidik. Sekolah ini telah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2022 dan melaksanakan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setiap peserta didik berhak untuk mengalami pengetahuan yang telah didapat sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan belajar dari lingkungan sekitar. Pada awalnya, kegiatan P5 di sekolah saya dilakukan dengan cara sistem blok. Namun, pada saat itu belum dibentuk suatu modul khusus dan juga tim khusus yang bertugas untuk menangani kegiatan ini. Berdasarkan wawancara dengan penanggung jawab P5, tidak terdapat pemanfaatan teknologi selama kegiatan ini. Karena saat itu, tema yang diambil adalah kearifan lokal dan gaya hidup berkelanjutan. Waktu 3 hari untuk menyelesaikan satu tema dirasakan kurang efektif. Penulis sempat mewawancarai peserta didik dan banyak dari mereka mengatakan bahwa P5 adalah kegiatan yang membosankan. Di sini saya berusaha untuk berbenah dan berproses bersama rekan yang lain bagaimana agar P5 ini dapat berjalan dengan efektif sehingga nilai dari P5 ini dapat tercapai. Saya kemudian memiliki sebuah gagasan yang bernama Jupiter, Jumat P5 Efektif Spenduker. Langkah yang saya lakukan pada tahap perencanaan yaitu mencari inspirasi di berbagai sumber, salah satunya pada platform Merdeka Mengajar, merancang formula pelaksanaan P5, dan berdiskusi dengan rekan sejawat serta kepala sekolah terkait formula pelaksanaan P5 yang telah dirancang. Dari hasil telaah referensi dan diskusi, kegiatan P5 akhirnya disepakati dilakukan secara penuh pada hari Jumat dengan mengambil 3 tema proyek sekaligus. Ketiga tema proyek ini konsisten dilaksanakan secara paralel selama 1 semester yang disesuaikan dengan jumlah minggu efektif yang tersedia. Berdasarkan hasil koordinasi dengan wakil kepala sekolah dan kepala sekolah, maka didapatkan 2 istilah dalam pelaksanaan P5 ini, yaitu sebagai penanggung jawab dan fasilitator. Penanggung jawab bertugas untuk menyusun modul dan mengontrol jalannya pelaksanaan P5 serta berperan mengatasi kendala yang terjadi di kelas. Sedangkan fasilitator berperan untuk memberikan materi yang telah disiapkan melalui modul kepada peserta didik di kelas. Setelah mendapat persetujuan dari atasan, kegiatan P5 mulai dilaksanakan. Pada jam pelajaran ke-1-2, peserta didik mendapat tema Bangunlah Jiwa dan Raganya. Pada jam ke-3-4, peserta didik mendapat kegiatan literasi. Kegiatan literasi ini diselipkan mengingat raport mutu pendidikan di sekolah kami masih tergolong rendah di bagian literasi. Pada jam ke-45, peserta didik mendapat tema Bhinneka Tunggal Ika. Dan pada jam ke-78, peserta didik mendapat tema Kewirausahaan. Kegiatan yang dilakukan peserta didik bervariasi setiap minggunya, sesuai dengan petunjuk kegiatan yang sudah tertuang dengan jelas pada modul yang disusun oleh penanggung jawab tema. Contohnya pada tema kewirausahaan. Pada pertemuan pertama, peserta didik tidak langsung diajak untuk membuat produk berupa tape singkong. Peserta didik mula-mula diajak untuk mengetahui cara membuat tape singkong. Di sini terdapat integrasi teknologi di mana peserta didik mencari sumber melalui YouTube. Kemudian, peserta didik membentuk kelompok secara heterogen. Pada pertemuan berikutnya, peserta didik diajak untuk menentukan
harga pokok produksi. Selain menentukan harga pokok produksi, peserta didik juga diajak untuk membuat logo usaha. Kemudian pada tahap berikutnya, peserta didik diajak untuk melakukan tes sebelum praktek. Di sini, tes disusun dengan menggunakan kuisis. Pada seluruh rangkaian kegiatan P5 ini, fasilitator dan penanggung jawab tidak menjadikan kualitas produk sebagai acuan utama. Yang terpenting pada saat ini adalah bagaimana peserta didik memperoleh pengalaman dan terpupuknya rasa takwa, tanggung jawab, gotong royong, toleransi, bernalar kritis, dan lain sebagainya sebagai bagian dari elemen profil pelajar Pancasila. Alokasi waktu pada program Jupiter ini dirancang fleksibel. Apabila terdapat tema yang memerlukan waktu yang lebih banyak, maka jam tema yang lain dapat diambil untuk melaksanakan tema yang memerlukan waktu yang lebih banyak, asalkan ada kesepakatan dari penanggung jawab. Dalam pelaksanaannya, diupayakan agar tidak ada kelas yang fasilitatornya kosong. Agar kelas tidak kosong, kami menyiasati agar fasilitator berkoordinasi terlebih dahulu dengan penanggung jawab 2 hari sebelum pelaksanaan P5, agar dicarikan pengganti di kelas yang diampu. Ya. Selamat pagi Pak. Oh ya, selamat mohon pagi. izin untuk besok kegiatan P5 yang tidak bisa mengikuti karena kebetulan di rumah lagi ada upacara agama. Jadi saya kebetulan ngajar di kelas 9, maka dari itu mohon maaf sekali tidak bisa mengikuti kegiatan besok. Oh ya, berarti ada upacara agama gitu. Ya Pak, kebetulan ada upacara agama Pak. Oke, baiklah. Ya, saya izinkan. Ya. Nanti saya carikan penggantinya ya. Baik, terima kasih Pak ya. Ya, sama-sama. Program Jupiter ini telah memberi dampak positif terhadap pelaksanaan P5 di SMP Negeri 2 Kerambitan. Dengan dilaksanakannya program Jupiter, pelaksanaan P5 menjadi lebih efektif karena peserta didik mendapat berbagai jenis kegiatan yang telah dipersiapkan dengan matang. Harapan saya, pelaksanaan P5 dengan pola ini dapat berjalan dengan menyenangkan, berdampak pada murid, serta tentunya nilai-nilai karakter dalam profil pelajar Pancasila dapat kita tanamkan kepada murid. Dengan pelaksanaan P5 secara paralel setiap hari Jumat, kami merasa bahwa pelaksanaannya jadi lebih menarik, lebih baik, sesuai program pada modul yang sudah disiapkan oleh para koordinator masing-masing. Saya merasa sangat senang dalam mengikuti kegiatan P5. Sangat tidak bosan karena dalam kegiatan P5, kegiatan yang diberikan sangat bervariasi dan juga dapat menambah banyak pengalaman saya. Anggita, ternyata seru juga ya praktek buat tape. Ya loh, aku jadi dapat pengalaman baru. Yuk kita coba tapenya, yuk. Manis tapenya ya. Lembut juga. Kurang lebih 3 bulan lamanya kami menerapkan sistem P5 dengan cara ini. Kami pun mendapatkan suatu perubahan yang terjadi pada guru maupun pada peserta didik. Guru-guru yang mengisi kegiatan P5 merasa tidak kebingungan lagi tentang kegiatan apa yang akan diberikan kepada peserta didik, dan juga guru tidak merasa terburu-buru karena sudah dijelaskan di dalam modul kegiatan-kegiatan tersebut. Secara tidak langsung, kegiatan ini juga dapat menumbuhkan kedisiplinan murid dan juga kedisiplinan pada suasana belajar. Kami harapkan sistem P5 dengan cara ini dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila.